Ya. Nah kalau balik ke Anies, maka pertanyaannya kan adalah Anies mau jadi apa? Anies itu mau ngapain gitu. Kalau mau berkuasa, maka logika dia bikin partai menjadi masuk akal. Nih kita kayak lagi nonton nih, Le. Iya. Duduknya, Le. Kita lagi nonton Si PSSI. Obi kerjaannya, Le. Iya. Nonton PSSI. Tapi bukan persoalan nonton atau enggak nih. Kita juga lagi rame ini soal Anies ya. Iya. Anies katanya lagi mempertimbangkan Bikin partai apa untuk enggak? membuat partai. Kan persoalannya jangan sampai nanti terjebak kan. Terjebak bahwa seorang tokoh yang tidak puas dengan sistem politik yang terjadi, maka dia mendirikan partai. Ya. Dia berpikir bahwa akan independen. Nah, ternyata setelah membuat partai, dia terjebak kepada sistem politik di negeri ini, Ya. di mana ya lagi-lagi partai itu kan soal kekuasaan, soal berkuasa, yang intinya penuh dengan bargaining, penuh dengan negosiasi yang berkaitan dengan kepentingan partai, kepentingan para pemilihnya, para kadernya dan sebagainya tuh. Dengan ideologi partainya misalnya. Ini kan nanti kalau misalnya seperti itu ya susah tuh. Ya. Bahkan kita nih nggak jelas negeri ini akan muncul selalu partai baru. Tidak masuk Senayan, berkali-kali nggak masuk Senayan. Banyak. Bahkan di tingkat 2 aja nggak dapat bisa kayak gitu. Tetapi nanti tahun berikutnya 5 tahun lagi muncul lagi partai baru. Padahal kan harusnya partai ini malah ke depan itu mungkin semakin kecil tuh, Le. Jadi contoh misalnya kayak di Amerika ya, hanya ada 2 partai. Partai besar. Partai Kecilnya besar. banyak sih. Iya, tetapi kan menjadi 2 partai besar yang mempengaruhi untuk keseluruhan. Tuh. Itu kan lebih simpel tuh. Nah, kalau misalnya ini banyak, sekarang aja kita lihat, itu kan untuk negosiasinya pun jadi ribet gitu. Nah, yang satu itu, yang kedua, menurut gua kan kita kekurangan tokoh sipil ya, gerakan sipil ya. Tokoh independen, tokoh teknokrat yang masuk ke gelanggang politik. Nah, menurut lu gimana? Kalau gue tujuannya sih gini, ya di Amerika partai kecil banyak, ada partai lingkungan segala macam yang kemudian mereka ketika koalisi itu ke Demokrat atau Republik, nah itu ketika istilahnya siapa sih yang paling bisa mengakomodir agenda partai kecil ini kan dia gabung. Kedua di Indonesia soal partai, orientasi politik itu apa sih? Kekuasaan kan? Kekuasaan. Ketika orientasinya kepada kekuasaan, memang mau nggak mau partai menjadi tumpuan utama kan. Karena sebut saja presiden deh di Indonesia. Untuk jadi presiden, emang harus gabung ke partai. Kan bukan tidak ada satupun. Untuk jadi presiden Indonesia, pasti kan dia lewat partai kan pencalonannya kan. Jokowi aja nggak punya partai kan, sebetulnya bukan orang partai kan. Tetapi dia harus ke PDIP baru jadi presiden kan waktu itu kan. Dan seterusnya. Nah ini logika partai menjadi masuk ke sini. Kalau tujuannya adalah pendidikan politik sebetulnya, gerakan sipil juga baik-baik saja. Sebut saja seorang Rocky Gerung deh. Rocky Gerung tuh menurut gua saat ini ya salah satu garda depan untuk pendidikan politik loh. Dan dia tidak berpartai gitu loh. Tetapi memang dia targetnya bukan kekuasaan kan. Nah kalau balik ke Anies, maka pertanyaannya kan adalah Anies mau jadi apa? Anies itu mau ngapain gitu. Kalau mau berkuasa, maka logika dia bikin partai menjadi masuk akal. Meskipun kalau dia bikin partai sekarang, partainya dia kan 2029 nggak bisa nyalonin juga kan. Karena aturannya belum bisa.
Presiden threshold. Bukan, dan memang partai baru tidak bisa Dia, mencalonkan. oh, Ya. ya, oke. Nah, kalau gua sih ngelihatnya, kalau memang targetnya itu, ya ngapain bikin partai sih? Mendingan gabung partai kan? Mendingan gabung partai. Ya. Kalau gua gerakan sipil aja, bahwa pada akhirnya dicalonkan oleh partai, ya itu cerita berbeda gitu. Ya, realistis seperti kayak Ridwan Kamil ya. Ya kayak Ridwan Kamil. Dia ke Golkar misalnya, karena misalnya dia merasa hatinya dan visinya sama dengan Golkar. Anies aja ketika jadi gubernur kan bukan orang partai. Iya. Iya kan? Iya. Jadi maksud gua, ngapain gitu Anies bikin partai? Iya. Gue sangat setuju tuh. Karena pengalaman sudah membuktikan kan. Perindo 2 periode nggak jadi apa-apa. 3 periode, 2 periode ya? 3 periode. 3 periode ya? 3 periode. 2014 kan dia udah ikut kalau nggak salah. Oh. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. PSI. Padahal duitnya juga gila-gilaan Perindo tuh. Iya. Ya, tapi dia di daerah dapat sih. Iya. Daerah ya. Tingkat 2 ya. Yang Jakarta dia dapat 1. Iya. PSI sama. Sama. Itu maksud gua. Hanura sama. Iya. Nah ini yang maksud gua, Anies itu mau ngapain gitu kalau mau bikin partai. Ya. Karena kalau ditanya soal ideologi, partai saat ini tuh ideologinya semua sama loh. Ya. Yang menarik lagi satu, Le. Lu kalau ngebangun partai kalau nggak ada kapital, berat. Ya susah. Berat. Nah Anies kemarin pilpres paling miskin, nggak ada duitnya. Iya, zaman dia gubernur aja ngutang misalnya. Makanya ideologi yang ditawarkan apa sih gitu? Gerakan yang ditawarkan apa sih? Gua justru ngelihat gerakan sipil. Gitu. Anies akan lebih leluasa ya untuk sekali berdia ya. Iya. Dia punya pemikiran yang bagus segala macam. Kenapa nggak gerakan sipil aja tuh? Ya gerakan sipil dia bisa juga berkorelasi. Bisa. Berkolaborasi dengan partai tertentu. Bisa. Lu punya agenda bagus gitu ya. Sebutlah tentang lingkungan gitu. Gerakan sipilnya Anies bisa ketemu DPR, ditawarin program-program itu. Ya, sementara kalau dia nanti mau running for presiden, maka dia harus mendekati ke partai kan? Ya, kalau dia bikin partai, langkahnya jadi terbatas deh. Betul sekali itu. Justru gerakan sipil lebih leluasa. Jadi kayaknya kalau hitung-hitungan kita memang. Kalau gue sih ngelihat apa yang kita pikirkan itu udah di pikiran Anies. Iya. Artinya gue ngelihat Anies juga hitungan gue saat ini ya, kayaknya masih mikir gerakan sipil. Iya, karena ini kan etikanya Anies nih. Iya. Dia akan ketika dalam kondisi seperti ini, maka dia akan konsolidasi dengan para pendukungnya. Dan dia menanyakan gimana nih sekarang setelah kondisi gini nih, pertanggungjawaban dia gitu loh. Nah tiba-tiba ada yang mengusulkan partai. Ya, kita usul gerakan sipil aja lah. Nah, kan boleh dong? Oh sangat boleh. Boleh lah kita. Pak Anies gerakan sipil aja lah, nggak usah gerakan politik. Kita sangat mendukung kalau Anies Baswedan itu adalah milik semua tuh. Iya. Maka dia posisinya harus di gerakan sipil. Betul. Gerakan moral. Keren. Itu keren karena memang kita miskin pemimpin tuh di situ tuh. Paling penting agenda Anies apa sih? Mungkin program Anies yang untuk melindungi kelas menengah. Kan itu pertama kali ya Anies keluar dari Anies bahwa kelas menengah tidak ada yang melindungi kan. Ya. Kalau menurut gua program kerjanya itu. Ya apalagi kalau kita melihat juga pengalaman dari literasi sejarah ini, yang dulunya para aktivis yang garang dan lantang di reformasi 98 atau sebelumnya di 66 atau setelah 66 74 78 mereka pada saat masuk ke sistem politik mereka berbalik gitu, lupa dengan kulitnya, dengan pergerakannya dulu dia. Karena dia nomor satunya ngelindungin partai kan. Jadi kayaknya kita sepakat tuh ya Le. Setuju. Kita mengusulkan sih Anies di gerakan sipil ya. Gerakan sipil. Kalau gua gerakan sipil. Ya. Kalau lu gimana guys?
gerakan sipil atau mendirikan partai atau masuk partai. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?